Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita ucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul pada hari ini untuk memulai kuliah online, di mana kita tidak bisa bertatap muka langsung dikarenakan musibah yang telah terjadi ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dari virus corona ini dan diberikan kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, di sini saya selaku moderator dari kelompok 2 akan membahas tentang bab 2, yaitu bunga dan rumus bunga, di mana nama-nama kelompok 2 yaitu saya sendiri Jody Setiawan, kedua M. Yoga Pratama, ketiga Fani M. Sabri, keempat Muhammad Fataila, kelima Melan Adriansyah. Di mana bab 2 bunga dan rumus bunga ini memiliki subbabnya yang ada 13 subbab yang akan kami bahas. Di sini nilai uang dari waktu akan saya bahas. Untuk memahami konsep time value of money, perhatikan penonima ini. Pada penonima pertama pada tahun 1990 harga beras itu 600 per kilonya. Sedangkan pada tahun 1995 harga beras itu 800 per kilonya. Pada penonima kedua saat meminjam uang bulan lalu sekitar 10.000, maka hutang sampai saat ini menjadi 10.100. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai uang senantiasa berubah atau cenderung turun dengan berjalannya waktu. Jadi penonima pertama ini dikenal sebagai inflasi, dan pada kasus pertama bisa kita amati bahwa untuk mendapatkan barang dengan jenis yang sama diperlukan jumlah uang yang semakin banyak. Pada kasus kedua merupakan wujud dari konsep nilai uang dan kesamaan nilai finansial dikenal dengan ekivalensi. Di sini untuk melakukan ekivalensi nilai uang, yang pertama yaitu melakukan jumlah yang dipinjam atau yang diinvestasikan. Yang kedua, periode atau waktu di peminjaman atau investasi. Ketiga, tingkat bunga yang dikenakan. Dan selanjutnya itu perhitungan bunga. Perhitungan bunga menurut American Standard for Industrial Engineering Terminology for Engineering Economy, apa menurut ANSI, adalah rasio dari bunga yang dibayarkan terhadap induk dalam suatu periode waktu, biasanya dinyatakan dalam persentase dari induk. Jadi rumusnya itu tingkat bunga sama dengan bunga yang dinyatakan per unit waktu dibagi induk dikali dengan 100%. Dan ada dua jenis bunga yang dipakai, yaitu bunga majemuk dan bunga sederhana dalam perhitungan bunga. Dan bunga sederhana itu bunga yang dihitung hanya dari induknya saja tanpa memperhitungkan bunga yang telah diakumulasikan pada periode sebelumnya. Rumusnya I sama dengan P dikali I kali N, di mana I bunga yang terjadi, P induk yang dipinjam atau diinvestasikan, I ini tingkat bunga per periode, sedangkan N jumlah periode yang dilibatkan. Langsung saja ke contohnya, seorang ibu rumah tangga meminjam uang sebesar 100.000. Nah, ini P-nya, di koperasi dengan bunga sederhana 10%. Nah, bunga ini adalah I, bunga per periode. Dan per tahun selama 4 tahun, meminjamnya selama 4 tahun. Ini jumlah periodenya N, dan dibayar sekaligus pada tahun keempat. Berapa besar utang yang harus dibayar oleh ibu tersebut? Nah, kita sudah ketahui P-nya tadi adalah 100.000. Bunganya yaitu 10% dan jumlah periodenya yaitu 4 tahun. Kita masukkan saja rumusnya yang tadi. Rumusnya tadi I sama dengan P kali I kali N. Dan masukkan saja 100.000 kali 10% dikali 4 sama dengan 100.000. Bunga majemuk. Kalau menggunakan bunga majemuk, besarnya bunga pada suatu periode dihitung berdasarkan besarnya induk, ditambah dengan besarnya bunga yang telah terakumulasikan pada periode sebelumnya. Contohnya ya, ibu rumah tangga. Nah, ibu rumah tangga ini kita ambil saja dari soal pada bunga sederhana yang telah ketahui dia meminjam 100.000, bunganya 10% dan dia meminjam selama 4 tahun. Nah, di sini dengan meminjam dengan bunga majemuk, hitunglah bunga tiap tahunnya dan berapakah yang harus dibayar pada akhir tahunnya. Jawab saja langsung. Pinjaman tahun pertama 100.000 dikali dengan 10%. Kita lihat 100.000 tadi
dikali dengan 10% sama dengan 10.000. 10.000 ini ditambahkan dengan 100.000 ini nantinya pada akhir tahun pertama. Jadi 110.000. Jadi uang pinjaman pertama dikali hasil dari perkalian ini 10.000 jadi 110.000. Dan pinjaman tahun kedua 110.000. Tidak lagi memasukkan 100.000 tetapi 110.000 yang pinjaman pertamanya. Pinjaman pertamanya tadi kita masukkan pada pinjaman tahun kedua. 110.000 kali 10% sama dengan 11.000. Jadi pada akhir tahun pinjaman kedua 110.000 ini ditambahkan dengan 11.000 menjadi 121.000 dan selanjutnya sampai tahun keempat. Dan ini diagram aliran kasnya. Diagram aliran kas adalah suatu ilustrasi grafis dari transaksi-transaksi ekonomi yang dilukiskan pada garis skala waktu. Ada dua segmen dalam diagram aliran kas, yaitu garis horizontal yang menunjukkan skala atau waktu. Garis vertikal yang menunjukkan aliran kas, dan aliran kasnya itu adalah aliran kasnya itu penerimaan nukeran pengeluaran. Dan di sini untuk menggambarkan lebih jelas arus uang seperti pendapatan pengeluaran uang yang terjadi pada interval waktu pada periode tertentu, maka perlu dibuat suatu diagram cash flow, di mana net cash flow adalah jumlah aritmatika dari penerimaan dan pengeluaran yang terjadi pada waktu yang sama, sedangkan cash flow, diagram cash flow-nya untuk suatu gambar atau model grafis yang memperlihatkan flow of money atau arus uang yang dikeluarkan dan diterima pada periode waktu tertentu. Dan di sini ada dua gambar. Yang gambar yang pertama itu skala waktu aliran kas, di mana kita lihat pada pinjaman pertama kan dari 0 ke 1 itu dihitung dengan 1 tahun, 1 ke 2 itu 2 tahun, 2 ke 3 3 tahun, dan seterusnya sampai tahun ke-5. Mulai hitungnya dari 0 bukan dari 1. Dan sebelah kanannya yaitu diagram aliran kas dari dua sudut berbeda. Perbedaan sudut pandang pada penggambaran diagram aliran kas. Kita lihat dari diagram yang A ini. Yang A ini dari sudut peminjaman. Di mana sudut peminjaman ini dia meminjamkan duit 100.000 di atas sekali. Dan dia harus membayarnya senilai 133.000. Dan dia akan turun diagramnya sebagai yang mengutang tadi, yang meminjamkan tadi di atas, dan yang menerima pinjaman itu di bawah sekali. Dan yang sebelah kanan itu sebelah B, grafik B ini dari sudut pemberi pinjaman. Yang memberi pinjaman tadi 100.000 ini dia di bawah, dan yang dibayar yaitu 130.000 di atas sekali. Ini sebagai yang penerima pinjaman tadi. Sekian itu saja penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh M. Yoga Pratama yang dilanjutkan dengan rumus-rumus bunga Majemuk Eclipse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yoga Pratama, NRP saya 13/2017-081. Di sini saya akan membahas tentang rumus-rumus bunga majemuk Deskripsi, di mana pemajemukan adalah suatu proses matematis penambahan bunga pada induk sehingga terjadi penambahan jumlah induk pada masa mendatang. Dan ada istilah dalam pemajemukan. Yang satu, future worth atau nilai ekuivalen di suatu saat mendatang. Yang kedua itu discounting, adalah lawan dari proses pemajemukan. Yang ketiga itu ada present worth, adalah nilai sekarang dari suatu jumlah uang periode mendatang. Terus notasi-notasi yang ditetapkan oleh standar nasional Amerika itu ada R. R itu sebagai tingkat bunga nominal per periode atau per waktu gitu. Jadi ada I juga, I itu adalah tingkat bunga efektif per periode. N adalah jumlah periode pemajemukan. P nilai sekarang. F nilai mendatang. A aliran kas yang besarnya sama untuk beberapa periode yang berurutan. G suatu aliran kas dari satu periode ke periode berikutnya. Sini ada penurunan rumus pembayaran tunggal. Mencari F bila diketahui P. Nih, ya contohnya. Jika uang sejumlah P diinvestasikan saat ini, T sama dengan 0.
dengan tingkat bunga efektif sebesar I% per periode dan dimajukan setiap periode, maka jumlah uang tersebut pada waktu akhir periode 1 akan menjadi F1 sama dengan P plus bunga dari P sama dengan P plus PI. P sama dengan 1 plus I. Jadi kayak dikeluarin aja gitu, jadi tetap P ya, sama aja nih. Yang sini sama aja. Terus ada pada periode keduanya F2 sama dengan F1 plus bunga dari F1 sama dengan P1 plus I plus P I sama dengan I kali I. Dan terakhirnya ada P kali 1 plus I kuadrat. Ini jadi sama aja sebenarnya. Ini kayak cara ya mensimpelkan dari rumus yang panjang tadi. Terus ada senada dengan itu pada akhir periode F3 sama dengan F2 plus F2 kali I. Jadi setelah dari sini terus diturunin jadi P kali I plus kali 1 plus I pangkat 3. Pada periode akhir ke N, F sama dengan P kali 1 plus I sejumlah N ya. Ini rumus nih. Jadi ini rumusnya. Terus ini ada faktor faktor 1 plus I pangkat N dinamakan faktor jumlah pemajemukan pembayaran tunggal untuk menempatkan nilai F pada P I% dan N. Bisa ditulis F sama dengan P kali F di per P I% dan N. Di sini ada faktor nilai sekarang dari pembayaran tunggal, mencari P bila diketahui F. Ini pada rumus P2.8 bisa dilihat nih. Dan faktor yang berada dalam kurung dinamakan faktor nilai sekarang pembayaran tunggal SPPWF atau sering disebut faktor nilai sekarang. Secara fungsional, faktor SPPWF dapat dinyatakan dengan P per F, I%, N. Artinya ingin mendapatkan P dengan mengetahui nilai F, I% dan F persamaannya dan N persamaannya. P sama dengan F buka kurung P per F, I%, N. Ini rumus 2,9. Dan ini sehingga secara matematis rumusnya adalah nih, rumusnya tuh ini, rumus utamanya tuh. Jadi F per P, I%, N sama dengan seharusnya kali ya nih, kali I% kali N gitu, sama dengan 1 per jadi rumusnya sama aja. Tahu rumusnya kayak gini. F per P sama dengan 1 per P per F. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Muhammad Sobri, NRP 13/2016. Saya akan menjelaskan tentang faktor pemajemukan deret seragam atau mencari F bila diketahui A. Diagram aliran kas yang menunjukkan deret seragam besar A selama N periode dengan bunga 1%. Deret seragam disebut dengan anuti. Bila kita meminjam uang sejumlah yang sama atau A setiap tahun selama N tahun dengan bunga 1%, maka besarnya pinjaman pada tahun ke N adalah menggunakan rumus F sama dengan A plus A. 1 tambah I plus A 1 plus I kuadrat tambah A sama buka kurung 1 plus I pangkat N 1 min 1 2.12. Dan apabila dikembalikan kedua ruas dengan 1 plus I, F sama dengan A plus A 1 plus I sama dengan A 1 plus I pangkat 2 sama dengan A 1 plus I pangkat 3 plus A 1 plus I pangkat N 2.13.
Dan apabila pengurangan dari persamaan 2.12 dan 2.13 F per F atau A 1 plus I N min 1 garing I. Faktor ini dinamakan faktor pemajemukan deret seragam. Dan faktor seeking fun deret seragam atau mencari A bila diketahui F. Agar pada akhir periode N dapat diperoleh uang sejumlah F rupiah, maka berapa rupiah yang harus dibayar pada setiap akhir periode dengan tingkat bunga I persen. Seperti gambar di bawah ini, rumusnya A sama dengan F I 1 plus I, atau A sama dengan F A F I N. Contohnya, seseorang memperhitungkan bahwa 15 tahun yang akan datang anaknya yang sulung, maka masuk perguruan tinggi. Untuk itu diperkirakan membutuhkan biaya sebesar 35.000 rupiah. Bila tingkat bunga adalah 5%, maka berapa ia harus menabung uangnya sekarang? Penyelesaiannya diketahui F 35 juta, I sama dengan 5%, N sama dengan 15, P sama dengan buka kurung 35 juta dikali P per F, 5,15 sama dengan 35 juta dikali 0,4810 sama dengan hasilnya 16,835,00,00. Terus faktor nilai sekarang deret seragam atau mencari P bila diketahui A. Faktor ini digunakan untuk menghitung bila ekuivalen pada saat ini bila aliran kas seragam sebesar A terjadi pada tiap akhir periode selama N. Periode tingkat bunga I persen. Persamaan 2.4 min F sama dengan P 1 plus I. Persamaan 2.14 F sama dengan I plus 1 plus I pangkat N min 1 garing I, dan disubstitusikan mendapat persamaan P sama dengan A 1 plus I N min 1 garing I 1 garing 1 buka kurung 1 plus I, dapat mendapatkan rumus P sama dengan A P A I persen N. Oke, nama saya Muhammad Fatahillah dengan NRP 13 2016 138. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang faktor pemulihan modal deret seragam atau mencari A bila diketahui P. Faktor ini adalah kebalikan dari USPF, yaitu
untuk mengkonversikan suatu nilai sekarang pada nilai seragam dalam suatu periode tertentu, yaitu N. Bila tingkat N diketahui sebesar 1%, jadi persamaannya ialah A sama dengan P dalam kurung I 1 plus I pangkat N, atau 1 plus I pangkat N min 1. Faktor ini dinamakan faktor pemulihan modal deret seragam atau Uniform Series Capital Recovery Factor, yang singkatannya USCRF, atau faktor amortisasi, dan bisa juga dinyatakan sama dengan A per P 1% dan N. Dalam contoh soalnya, sebuah industri yang sedang didirikan membutuhkan sebuah mesin CNC yang harganya saat ini adalah 200 juta. Pimpinan industri memutuskan untuk membeli mesin tersebut dengan pembayaran angsuran selama 5 tahun dan dibayar tiap 5 bulan dengan jumlah angsuran yang sama. Jumlah maksimum yang bisa diangsur adalah 75% dari harganya. Bila bunga yang berlaku adalah 1% per bulan, berapakah besarnya angsuran yang harus dibayar tiap bulan? Jadi solusinya, jika jumlah yang akan diangsur adalah 75% dikali 200 juta sama dengan 150 juta. Besarnya angsuran tiap bulan adalah selama 5 kali 12 atau sama dengan 60 bulan. Dan A sama dengan P atau A per P 1% atau N. Jadi sama dengan 150 juta A per P, 1%, 60, yang sama dengan 150 juta atau 0,0222, yang sama juga dengan 3.336 juta. Dalam menangani aliran kas yang tidak teratur, pada kenyataan kita mungkin sering harus menghadapi aliran kas yang terjadi secara tidak teratur, di mana besarnya aliran kas neto pada setiap periode tidak memiliki pola yang teratur. Dan untuk menangani permasalahan yang seperti ini, biasanya kita harus melakukan konversi satu persatu ke awal atau ke akhir periode, sehingga kita mendapatkan nilai total dari P, F atau A dari aliran kas tersebut. Dalam contohnya juga dapat kita perhatikan diagram kas pada gambar 2.16 dengan menggunakan tingkat bunga 12%. Tentukan nilai P, F, dan A. Dari keseluruhan aliran kas tersebut, solusi yang kita dapatkan untuk memperoleh nilai P dari keseluruhan diagram tersebut, maka dilakukan konversi setiap pada aliran kas ke nilai awal dari tahun ke 0. Yang pertama P0-nya yaitu 6000 P, P1-nya 10.000, P per F 12% dan 1. Sama dengan 10.000 atau 0,8929 jika dirupiahkan menjadi 8.929 P. Dan P2-nya 3.000 yang P per F, 12%, 2 sama dengan 3.000 atau 0,7972 yang dirupiahkan menjadi 2.391,6 P. Dan P3-nya 0. P4-nya 12.000, P per F, 12%, 4. Yang sama dengan 12.000 atau 0,6355 yang jika dirupiahkan menjadi 7.626 P. P5-nya 8.000, P per F, 12%, 5 sama dengan 8.000 atau 0,576674 dan sama dengan 4.539,2 sehingga nilai P keseluruhan aliran kas tersebut adalah P
sama dengan P0 plus P1 plus P2 plus P3 plus P4 plus P5 yang sama dengan 6.000 plus 8.929 plus 2.391 plus 0 plus 7.626 plus 4.539,2. Ringkasan faktor-faktor pemajukan diskrit. Hubungan P, F, dan A akan melibatkan 6 faktor konversi seperti diuraikan secara detail pada bahasan sebelumnya. Tabel 2.4 menampilkan ringkasan dari faktor-faktor konversi tersebut. Di sini ada tabel faktor nilai uang yang bisa kita lihat. Untuk menghitung simbol, ada posisi waktu, ada nama faktornya, dan rumus-rumus aljabar serta simbol. Dalam catatan, N sama dengan jumlah tahun yang berlaku pada persoalan. Deret gradien aritmatika ada 2 jenisnya. Yang pertama, biaya perawatan dan perbaikan peralatan-peralatan mekanik. Dan yang kedua, perhitungan beban depresiasi yang mengikutkan pola sum of years digit. Atau suatu metode depresiasi yang mengakibatkan beban-beban depresiasi pada suatu aset turun dengan jumlah yang sama tiap periode. Dan ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menurunkan rumus-rumus faktor gradien. Bisa melalui F, P, maupun A. Di sini akan diturunkan melewati konversi masing-masing transaksi ke nilai awal. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melan Andriansah, NRP 13 2016 154. Saya akan melanjutkan slide sebelumnya. Gambar diagram aliran kas dengan kenaikan gradien, di mana P sama dengan G, buka kurung P per F, I persen, 2 tutup kurung ditambah G, buka kurung PF, I persen, 3 ditambah 3 GPF, I persen, 4 tutup kurung ditambah buka kurung N-2 tutup kurung G. Atau bisa juga ditulis P sama dengan G 1 buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat 2 ditambah 2 buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat 3 ditambah 3 dalam kurung 1 ditambah I pangkat 4 ditambah N-2 per 1 ditambah I pangkat N-1 ditambah N-1 per 1 tambah I pangkat N. Faktor ini disebut dengan faktor nilai sekarang dari deret gradien present worth of gradient series factor sama dengan PWCSG digunakan untuk mengubah suatu deret gradien seragam senilai sekarang, yaitu mengubah G menjadi F bila I dan N diketahui dalam bentuk standar notasi di atas. Juga bisa ditulis A sama dengan G buka kurung A per G I persen, N. Untuk memperoleh faktor nilai mendatang F dari deret gradien, maka dipakai persamaan F sama dengan P buka kurung F per P, I persen, N tutup kurung. Kemudian substitusi P dan substitusi faktor P per F, I persen N. F sama dengan G buka kurung F per G, I persen, N tutup kurung. Faktor ini digunakan untuk mendapatkan nilai F bila nilai-nilai G, I dan N diketahui
Nilai-nilai Guardian tadi juga bisa dikonversikan ke deret seragam dengan persamaan A sama dengan P buka kurung A per P, I persen, N. Selanjutnya ini ada contoh soal. Contoh soalnya adalah perkiraan ongkos operasi dan perawatan mesin-mesin yang digunakan oleh sebuah industri kimia adalah 6 juta. Pada tahun pertama 6,5 juta rupiah. Pada tahun kedua dan seterusnya selalu meningkat 0,5 juta pada tahun kedua dan seterusnya. Selalu meningkat 0,5 juta setiap tahun sampai 5 bila tingkat bunganya yang berlaku adalah 15% per tahun. Hitunglah A. Nilai sekarang dari semua ongkos tersebut pada tahun ke-0. B. Nilai semua ongkos tersebut pada tahun ke-5. Solusi. Diagram aliran kas dari persoalan ini terlihat pada gambar 2.21. Diagram tersebut dapat diuraikan menjadi dua bagian itu. Bagian yang menunjukkan deret seragam sebesar pembayaran awal 6 juta rupiah dan bagian yang menunjukkan Guardian yang besarnya adalah 0,5 juta. A. Nilai sekarang sama dengan itu P. Dapat dihitung sebagai P sama dengan P ditambah 1, jadi 6 juta buka kurung P per A, 15% I-nya, 5 ditambah 0,5 juta rupiah. P per G, 15%, 5 sama dengan 6 juta 3.352 ditambah 0,5 juta tutup kurung 5,775 sama dengan totalnya 22.995 juta. B. Nilai pada tahun ke-5 bisa dihitung dengan mengubah P ke F. F sama dengan P buka kurung F per P 15%, 5. Jadi 22,9995 juta dalam kurung 2,011 sama dengan 46,252 juta. Sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.